Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita boleh bertemu di dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita terus mengalami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya setiap kita pasti diubahkan, diperbarui terus di dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam Renungan 79 saat ini saya beri tema Pondasi Hidup. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 13, saya baca di ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau kita mengobservasi, tentu siapa yang terlibat dalam surat ini? Ada Rasul Paulus sebagai penulis dan jemaat di Korintus sebagai penerima dari surat tersebut. Nah, di dalam ayat ini Paulus menekankan tiga hal utama sebagai pondasi dari kehidupan Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, interpretasi apa yang bisa kita lihat di dalam ayat ini? Yang pertama, pentingnya hidup dalam iman. Mengapa iman itu penting dalam kehidupan orang percaya? Iman membawa kita kepada keselamatan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita lihat iman yang membawa kita kepada keselamatan. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan kepada firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak, maka kita mendapat kasih karunia Allah dan kita diselamatkan. Sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita beriman kepadanya. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi gak ada nama lain. Tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita beriman kepadanya, dan iman kepadanya membuat kita memperoleh kasih karunia dan kita diselamatkan. Kasih karunia itu berarti kita diampuni dosa-dosa kita dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa iman itu penting dalam kehidupan orang percaya? Karena iman atau percaya adalah pondasi atau dasar dari kehidupan Kristen. Dari apa yang kita harapkan. Ya, ini yang kedua. Ya. Tentang mengapa iman itu penting dalam kehidupan orang percaya. Ya, karena iman adalah pondasi. Iman adalah dasar dari kehidupan Kristen. Dari apa yang kita harapkan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar ya, itu dalam salinan bahasa Yunani, jaminan. Jadi iman percaya kepada Yesus itu adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya kita akan menikmati sorga, menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita percaya dengan iman kepada Tuhan.
ada jaminan kita akan sampai kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Bahkan apapun yang kita harapkan dalam hidup kita, saya percaya dengan iman kita adalah orang-orang yang akan mengalami hal itu. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan nyatakan di dalam setiap hidup kita. Dan yang ketiga, mengapa iman itu penting dalam kehidupan orang percaya? Karena iman memberikan kemenangan dalam menghadapi setiap godaan dunia. Iman akan mengarahkan kita kepada hubungan yang erat dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau orang memiliki iman kepada Tuhan, itu menjadi kekuatan yang akan memberikan kemenangan dalam menghadapi setiap godaan dunia. Kita tahu kita seperti apa dunia di hari-hari ini yang berupaya untuk menjatuhkan kita. Tapi saya percaya dengan iman yang teguh kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun dunia berupaya untuk menjatuhkan kita. Yang keempat, mengapa iman itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Iman memberikan kita kekuatan dalam menghadapi persoalan hidup. Iman akan memberikan kita keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Walau dalam kondisi yang sulit sekalipun, dengan iman kita percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dengan iman kita percaya Tuhan selalu ada menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan membela. Tuhan pasti akan beri kita kekuatan sehingga kita menang dalam setiap persoalan hidup. Kita tidak menyerah, kita tidak tinggalkan Dia. Contoh tokoh-tokoh Alkitab yang menang karena iman kepada Tuhan, ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu seperti apa kisah yang mereka alami di dalam hidup mereka ketika mereka melayani Tuhan. Mereka terus digoda, tapi mereka tidak jatuh. Mereka menghadapi begitu banyak tantangan, tapi mereka tidak pernah menyerah. Ada kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan membela, Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan nyatakan pertolongannya yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan juga akan menyatakan itu di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Makna yang kedua, pentingnya pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan Kristen itu adalah sesuatu yang mengarahkan pandangan kita kepada janji-janji Tuhan. Yaitu kekekalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, saya baca firman Tuhan ini dalam salinan firman Allah yang hidup. Dikatakan, pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini merupakan sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita, yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai kudus di sorga. Pengharapan kepada Tuhan itu adalah kepastian untuk diselamatkan. Seperti jangkar, sehingga kita tidak terombang-ambing. Seperti jangkar, sehingga kita tetap berdiri teguh di tengah dunia yang semakin bergelora ini. Dan kita memiliki pengharapan untuk menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi berpengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Dan yang ketiga, makna yang ketiga, kasih
adalah inti dari segalanya. Di atas segala-galanya kita lihat Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih adalah yang terbesar di antara iman dan pengharapan. Mengapa demikian? Karena kasih adalah sifat Allah sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena kasih adalah Allah sendiri. Itu sebabnya kita harus hidup mengasihi. Karena kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Ya karena Allah adalah kasih. Kasih juga adalah inti dari hukum Allah. Ketika Yesus ditanya tentang hukum yang terutama, dia menjawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu sesuatu yang penting, tapi itu bergantung pada dua perintah ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kita lihat besar kasih itu. Dan itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih itu adalah sia-sia. Bapak Ibu bisa membaca itu. Iman yang kuat atau pengorbanan besar pun tidak ada artinya jika tidak didasarkan pada kasih. Jadi begitu pentingnya kasih itu harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Karena kasih itu adalah inti segala-galanya. Kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Nah, aplikasi apa di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita? Dengan pondasi hidup ini. Ya, kita harus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang melalui membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya. Untuk kita bisa berdiri di atas pondasi ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya kita harus bertumbuh. Yang pertama, bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang melalui kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Untuk bertumbuh ya kita harus membaca, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena dari sana iman kita akan terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ingat, iman itu bukanlah sesuatu yang statis. Iman itu tidak diam, iman itu tidak bergerak atau tidak aktif. Tetapi iman itu dinamis. Iman itu bergerak dan terus bertumbuh. Ya, itu sebabnya kita harus bertumbuh terus di dalam iman. Lewat kebenaran firman Tuhan. Aplikasi yang kedua. Terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti kita tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup. Ketika ada persoalan masalah ya kita bukan orang-orang yang cepat putus asa, ya, mudah putus asa. Tapi kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, kita harus berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan supaya apa? Supaya pengharapan kita kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sampai kita mengalami dan menikmati setiap janji Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Karena kasih yang sejati adalah kasih yang berkorban, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri dan yang selalu mengutamakan orang lain.
Di dalam Yohanes 13 ayat 35, dan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih akan menjadi tanda pengenal kita. Ini saya sebagai pengikut Kristus, ya. Nah, itu sebabnya ya kita harus hidup dalam kasih. Mari kita terus membangun kehidupan kita di atas dasar pondasi iman, pengharapan, dan kasih. Namun ingatlah bahwa kasih adalah yang terbesar di antara ketiganya. Karena tanpa kasih, iman kita menjadi kosong dan pengharapan kita tidak ada artinya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kasih-Nya yang sempurna, sehingga melalui kehidupan kita orang lain dapat melihat kasih Kristus yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa, dan saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di 0813-2742-0088. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh kembali dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini, supaya kami menyadari sebagai orang percaya kami harus berdiri di atas pondasi hidup, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Karena kami percaya itulah kekuatan kami dalam menghadapi dunia ini. Kami percaya dengan iman kami menang, dengan pengharapan kami akan mengalami setiap janji-Mu, dan dengan kasih akan membawa kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati setiap pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi mereka. Dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu sempurna mereka alami di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan setiap orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin.